Somad. Bapak Ibu dimohon lebih tenang. Bapak Ibu yang Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kajeng Channel. Saat ini saya berada di Pondok Haji Ramli dalam rangka untuk mendengarkan tausiah dalam rangka Ustadz Somad Safari dakwah di Kota Bima. Sebelum Anda menonton video ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. kami ucapkan kepada Haja Elia Haji Lutfi. Terima kasih Umi bisa hadir di acara tablik akad ini. La yasma'una fiha ولكن ذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin dan para jemaah yang berbahagia, kini saatnya kita akan ikuti bersama tablik akbar bersama guru besar kita Al-Mukarram Al-Ustaz Abdul Somad LC DSA PhD, langsung dari lapang utama Pondok Pesantren Al-Husaini, Kota Bima. Maulaya sama-sama berselawat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boneh abah, apa kabar semuanya, sehat? Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau majelis ini tidak kita bacakan selawat, maka dia berubah menjadi majelis anta najifah, bangkai, bau, busuk, berulat dan berbau.
maka diiringi dengan salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Untuk almarhum Tuan Guru Ramli Ahmad, Tuan Guru Ramli bin Ahmad rahimahullah, Tuan Guru Abu Bakar bin Husain beserta para pendahulu yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Syai'ulillahi wa lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan. Jadikan kubur mereka salah satu dari taman-taman surga, ya Allah. Wala taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran. Jangan jadikan kuburnya salah satu dari lubang neraka, ya Allah. Wajma'na ma'ahum ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Satukan kami dengan mereka di surga Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qul i'malu, beramallah, fasayarallahu amalakum, amal kamu itu dilihat Allah, wa rasuluhu, amal kamu itu dilihat Rasulullah, wal mu'minun, amal kamu itu dilihat orang beriman. Menurut Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim, amal kita itu dilihat oleh tiga. Yang pertama Allah, yang kedua Rasulullah, yang ketiga orang beriman. Makna orang beriman di sini bukan hanya orang yang hidup, termasuk Tuan Guru sedang melihat amal kita malam. Malam ini beliau bangga melihat murid-muridnya. Malam ini beliau bangga melihat santri-santrinya, melihat penerusnya ramai yang sama-sama kita hormati di tengah kesibukannya. Bapak Wali Kota atau yang mewakili, Bapak anggota DPR RI, DPRD, tak dapat disebutkan satu persatu karena saya tidak ingat. Ketua Majelis Ulama Indonesia, bil khusus keluarga besar almarhum Tuan Guru, hadirin hadirat muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Malam ini kita sedang haul. Haul artinya hala yahulu haulan, 1 tahun. Untuk apa diperingati orang yang sudah meninggal dunia 1 tahun? Nanti selesai pulang dari acara ini orang akan bertanya, dari mana acara? Acara haul. Haul itu orang sudah meninggal dunia, kenapa diingat-ingat lagi? Maka kita semua yang hadir ini kalau pulang di soal orang akan terpecah menjadi 3. Yang pertama marah, yang kedua ragu, yang ketiga ikut menyalahkan. Ini yang paling mengerikan. Kenapa mesti ada haul? Kalau para ulama dulu diingatkan, diseminarkan di universitas, dibuat acaranya seminggu, seminar internasional mengenal Syekh Abdul Aziz bin Bas, mengenang Syekh Ibnu Utsaimin, sepekan untuk mengenang Muhammad bin Abdul Wahab di Saudi Arabia. Seminggu dibuat acaranya seminar, masing-masing mempresentasikan makalah. Itu intinya apa? Mengenalkan ulama kepada generasi akan datang yang tidak mengenal para ulama. Namanya haul, casingnya haul, sampulnya haul, tapi tujuannya adalah mengenalkan para ulama. Nanti kalau ada yang bertanya, apa tadi acaranya? Haul. Haul itu nggak boleh. Oke, kalau haul nggak boleh, mengenalkan ulama. Mengenalkan ulama juga nggak boleh. Itu di Saudi Arabia mengenalkan ulama kok boleh. Di sana boleh, di Bima nggak boleh. Ini kalau ada orang begini, masukkan ke kandang kuda liar. Tuan Guru tidak perlu dikenalkan, karena semua orang Bima kenal. Orang Makkah yang hebat-hebat kenal. Juri internasional tilawatil Quran kenal. Tapi anak muda kita, kalau tidak kita kenalkan ulama ini, mereka lebih kenal artis Citayam.
Mereka lebih kenal artis TikTok. Maka para ulama ini mesti kita kenalkan dengan apa? Mesti ada satu di antara santri-santri Tuan Guru menulis biografi Tuan Guru. Siap? Awas yang bilang siap. Nanti kalau bukunya sudah siap, saya mau numpang ngasih tulisan kata pengantar. Kalau bukunya sudah dicetak, saya akan umumkan di Instagram Ustadz Abdul Somad Official yang followernya hampir 7 juta itu. Maksudnya follow yang belum follow. Hai jamaah dimanapun berada, kalian kenal Tuan Guru Ramli bin Ahmad, kalian sudah baca biografinya. Bagi anda yang belum, dapatkan bukunya segera di toko terdekat. Hubungi nomor WhatsApp berikut ini. Saya tidak qori, saya bukan penghafal Quran, saya pernah ikut MTQ tapi kalah. Tapi saya ingin bersama dengan Tuan Guru di surga Jannatul Firdaus. Al-mahiru bil Quran, orang yang mahir membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Ma'as safaratil kiramil bararah, mereka akan dibangkitkan bersama para malaikat. Kanan malaikat, kiri malaikat, depan malaikat, belakang malaikat, atas malaikat, bawah malaikat. Dan ketika itu mereka bertanya, mengapa aku bersama malaikat ya Allah? Karena janji Nabi Muhammad, ma'as safaratil kiramil bararah. Ketika mereka bersama para malaikat yang suci, mereka diberikan kesempatan untuk memberikan syafaat. Ada syafaat Nabi Muhammad SAW, ada syafaat Al-Quran. Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, Quran akan datang pada hari kiamat. Syafi'an li ashabi, memberikan syafaat. Orang yang menghafal Quran juga bisa memberikan syafaat. Abdul Somad berharap Tuan Guru memberikan syafaat untuk Abdul Somad. Itulah mengapa kita dekat-dekat dengan qori. Saya tadi bingung ini nanti duduknya di mana. Ini nampaknya udah penuh. Dipersilakan di samping Ustadz Darwin Hasibuan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dapat syafaat di akhirat. Paling tidak kalau duduk di belakang beliau, kameranya tadi kan masuk. Masya Allah, tabarakallah. Di dunia aja udah dapat syafaat, apalagi di akhirat. Begitulah kehadiran Abdul Somad malam ini. Bukan ingin tampil ceramah, bukan ingin menggurui, hanya ingin mendapatkan syafaat daripada ahlul Quran. Karena mereka ini orang-orang yang luar biasa. Allahumma arhamna bil rahmat Allah subhanahu wa ta'ala turun dengan kemuliaan Al-Quran. Ustaz Abdul Somad biasanya kalau tausiah itu pakai poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Malam ini dalam rangka haul Tuan Guru Ramli bin Ahmad rahimahullah, saya ringkaskan pada 5 poin. Kenapa Ustaz Somad kalau ceramah pakai poin-poin? Yang pertama, supaya adik-adik santri terbiasa membuat ringkasan. Yang kedua, supaya jamaah yang bingung ceramah ini kapan berakhir, dia udah tahu 1, 2, 3, 4, berarti nggak lama lagi habis. Yang ketiga, intel-intel mudah buat laporan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa poin yang dapat diambil dari kehidupan Tuan Guru Ramli bin Ahmad? Yang pertama, beliau juara berawal dari nasional di Padang Panjang, Sumatera. Aceh, Sumatera Utara, itu tempat Ustadz Darwin Hasibuan. Riau, itu tempat saya. Sebenarnya cuma mau ngasih tahu kami dekat. Di bawah Riau, itulah Padang, Sumatera Barat. Setelah dari Bukit Tinggi ada namanya Padang Panjang. Diadakan musabaqah tilawatil Quran nasional pada tahun 1985. Dikumpulkan semua qori-qori se-Indonesia dan Tuan Guru menjadi juara 1 tingkat nasional. Setelah itu Masya Allah tabarakallah menjadi utusan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, negeri muslim terbesar, diundang ke kota suci Makkah Al-Mukarramah. Dikumpulkan orang Islam dari Sabang sampai Maroko.
sampai ke Eropa dan Amerika, menjadi juara internasional di seluruh dunia. Ini pelajaran yang pertama. Artinya apa? Adik-adik kalau ikut nanti ada lomba MTQ tingkat RT, RW, Kadus, Kades, Lurah, Kecamatan, Kabupaten, Kota, Provinsi, Nasional, ikut. Masalah nggak menang, nggak apa-apa. Itu tes keberanian. Jangan sampai kalau di rumah ngajinya luar biasa, begitu di depan orang mentalnya belum terlatih. Kenalkan dirimu. Kamu kenapa nggak mau ikut MTQ? MTQ itu judi. Oh, ternyata dia ngomong gitu pernah ikut sekali kalah. Kalau judi tidak akan dibuat di Makkah Al-Mukarramah, kota suci, itu menunjukkan bahwa fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan. Kamu kenapa nggak tampil di TV? Kamu kenapa nggak ikut musabaqah tilawatul Quran? Saya orangnya takut riya. Saya ngaji di rumah aja. Pas ditanya bapaknya, betul dia ngaji di rumah apa? TikTok dulu. Sekarang orang-orang yang minum khamar dengan bangganya buat podcast mabuk di depan mejanya, minuman dari yang kecil sampai yang besar sampai tong ditunjukkan. Saya mabuk, lu mau apa? Dengan bangganya, mohon maaf, beri maaf ibu-ibu saya hanya untuk menunjukkan kebatilan yang ada zaman sekarang. Dengan bangganya artis-artis podcast bagaimana melepas keperjakaan dan keperawanan, tak layak saya sebutkan, tapi itu ada di YouTube. Bukan orang barat, orang Indonesia begitu bangganya bercerita tentang zina, bangga bercerita tentang mabuk. Kenapa orang Islam malu menceritakan prestasinya juara? Kalau ahli bid'ah merajalela, ahlu sunnah diam, maka diamnya itu adalah syaitan ahros, setan bisu. Sudah setan bisu lagi. Wahai ahli Al-Quran, wahai para qurra, wahai para hufaz, wahai para penghafal Quran, tampil kalian ke depan, buat podcast, buat channel, nanti saya iklankan. Anda ingin belajar Al-Quran? Kunjungi channel Tuan Guru, subscribe, like, share, and comment. Kirim ke tim Ustadz Abdul Somad, hubungi Dr. Zaki Abdillah, beliau nanti yang akan mengirim. Ustadz Somad tolong buatkan kalimat untuk anak kita mau buat channel. Channel apa? Channel tahfiz 30 juz 30. Ya apa-apa. Ini anak saya Pak Ustadz ada videonya, amma yatasaalun. Ini dari An-Nas dulu. Ini wasama'i wa tariq. Ini Al-Baqarah khatam. Ada yang pecah. Orang sekarang semuanya diviralkan. Ibu-ibu sedang masak kuliner, viral. Ada yang viral karena membuat cabenya banyak sampai mencret 3 hari, viral. Ada yang pakai baju lupa pakai resleting, viral. Ada yang di tempat penyeberangan jalan lenggak-lenggok, viral. Kenapa para ahli Al-Quran tidak memviralkan dirinya kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Oh, nggak boleh menunjukkan diri kita. Kita nggak boleh menunjukkan diri kita hebat. Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, apa kata dia? Hafiztu mi'atai alfa hadis. Saya hafal 200.000 hadis. Kenapa dia menunjuk dirinya hafal? Untuk menunjukkan bahwa ada pembohong penipu yang mengaku hafal hadis. Imam Al-Bukhari 16 tahun bertualang menulis kitabnya 7.275 hadis. Sahih Bukhari namanya, dicetak di seluruh dunia. Orang beriman, orang berilmu mesti ditampilkan ke depan, karena kalau tidak orang batil disangka betul, orang betul disangka batil. Saking banyaknya orang batil, orang betul ragu dengan betulnya, orang batil bangga dengan batilnya. Akhirnya yang batil merasa betul, yang betul menganggap batil, batil betul, betul batil.
Malam ini kebahagiaan kita yang luar biasa. Saya selama berceramah baru hari inilah yang paling banyak ceramahnya. Dari mulai pagi sampai ke Donggo sampai pulang lagi, tadi terkapar di hotel. Saya pikir ini sanggup apa tidak sanggup, ternyata semangat luar biasa. Allahu Akbar. Kalau Tuan pergi ke Keramat, jangan lupa beli peralatan berburu. Kenapa Ustaz Abdul Somad malam ini semangat? Karena dia pakai baju baru. Masya Allah, tabarakallah. Saya beberapa hari ini sejak di pesawat pas mau berangkat banyak nonton di YouTube tentang Profesor Dr. Bashar Awad Ma'ruf. Beliau seorang ahli sejarah, ahli hadis, umurnya 80 tahun, orang Irak. Dia banyak mentakik kitab. Gayanya bisa dicari nanti di internet, Profesor Dr. Bashar Awad Ma'ruf. Gayanya pakai baju kemeja, pakai jas. Jadi dalam pikir gimana gaya kalau saya niru gaya ini ya. Lalu pikir saya, rupanya Allah Ta'ala mengabulkan doa, langsung dapat jas. Mereknya Casio. Casio orang. Mudah-mudahan yang menjahitkan, yang memberikan hadiah ini, kalau dia belum menikah, segera ketemu jodoh. Kalau dia sudah nikah, bisa nikah sekali lagi. Saya sebetulnya mau mancing aja Bu, dan mereka terpancing. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu, fakafi'uhu, balaslah kebaikannya. Illam tajidu, kalau kamu tidak sanggup membalasnya, doakanlah dia. Maka kita doakan. Doanya pun diajarkan Nabi, jazakumullahu khairan. Semoga berikan kebaikan. Pelajaran yang pertama, mesti menunjukkan diri ke hadapan umat Nabi Muhammad SAW. Perbaiki niat. Niatnya bukan mau viral, niatnya bukan mau terkenal, tapi niatnya mau mengenalkan kalam Allah, mau mengenalkan hadis Rasulullah, mau mengenalkan Al-Quran. Siap viral? Siap. Jangan, viral itu berat, biar aku aja. Lucu betul beliau ini. Nanti insya Allah adik-adik buat podcast, buat wawancara, buat video pendek. Kalau dulu kita mengenal namanya musabaqah qiraatul Quran, tilawatul Quran, musabaqah qiraatul kutub. Nanti dalam rangka Maulid Nabi, dalam rangka Isra Mi'raj, dalam rangka nuzul Quran, musabaqah vlog, musabaqah podcast, wawancarai kori-kori internasional kita ini. Yang wawancara siapa? Adik-adik santri. Tanya, hai guys, gimana dulu ceritanya Ustadz bisa menjadi kori internasional? Gimana suka duka belajarnya? Gimana cara menghafalnya biar cepat? Gimana biar suaranya melengking gak putus-putus? Gimana bisa menghafal bayati sobasikan hawan jahar karas? Bagaimana bisa qiraatnya hafal? Itu akan menjadi pelajaran yang bermakna. Sekarang kalau dipaksa orang belajar ke masjid, gak mau datang. Kalau dipaksa dia masuk ke pesantren, takut jadi teroris. Kalau dipaksa dengar pengajian Ustaz Somad, katanya radikal. Tapi kalau dia menonton video, ada tepuk tangan terlambat. Tapi kalau mereka menonton video yang adik-adik buat, insya Allah Ustaz Somad ini ngomong supaya buat video, buat podcast. Emang Ustaz punya channel? Ada, nama channelnya Ustaz Somad Official. Itu nunjukkan yang nanya berarti belum subscribe. Ada Facebook Ustaz Abdul Somad Official, ada Instagram Ustaz Somad Official, ada YouTube Ustaz Abdul Somad Official, ada TikTok Ustaz Abdul Somad Official. Tapi saya nggak tahu passwordnya. Dikelola oleh admin. Kenapa saya serahkan ke admin? Karena saya orangnya pemarah. Nanti kalau saya baca ada yang maki-maki, saya banting, handphone saya hancur. Dan yang kedua, saya orangnya suka membalas komen. Nanti khawatirnya saya balas. Itu komennya macam-macam komen. Yang komen paling mengkhawatirkan, ada satu komen.
Ustaz masih muda ya, jadikan aku yang kedua dong. Jadi kalau kita khawatir kita rusak gara-gara komen, maka passwordnya jangan tahu. Jadi untuk adik-adik sahabat jamaah dimanapun berada, Ustaz Somad kenapa nggak pernah balas komen kami? Aku mau balas tapi nggak punya password, Beb. Insya Allah semua kebaikan-kebaikan ini akan menyebar, insya Allah. Amin. Adik-adik yang hobi medsos, dengarkan tausiah kajian tadi dengan Al-Mukarram, pengajian dengan para qari internasional. Itu bisa dipotong berapa? Ada potong per ayat, ada potong, masukkan ke Instagram, masukkan ke podcast, masukkan ke channel YouTube, masukkan ke macam-macam. Ini semua alhamdulillah Ustaz Somad, saya sudah upload. Berapa like-nya? Belum ada. Rupanya nggak terupload karena paket habis. Mudah-mudahan dibukakan Allah pintu rezeki, insya Allah. Amin ya Rabbal. Yang pertama. Yang kedua, beliau sekolah. Sekolahnya PGA, Pendidikan Guru Agama. Setelah itu beliau lanjutkan ke IAIN, Institut Agama Islam Negeri. Ini penting. Terkenal itu ada zamannya. Setiap masa ini ada orangnya, setiap orang ada masanya. Setiap tokoh ada zamannya, setiap zaman ada tokohnya. Sampai masanya hilang. Tapi kalau sekolah nggak akan hilang. Jangan karena jadi qari internasional lantas nggak sekolah. Ustaz Darwin sekolah, sarjana. Para asatidz kita sekolah, sarjana. Jangan sampai nggak sekolah. Ustaz Abdul Somad sekolah. Lihatlah detail saya panjang. Ustadz Haji Abdul Somad LCDSA PhD. Ini bukan Ustadz kaleng-kaleng. Sekolah. Padahal kalau Tuan Guru mau menganggarkan nama besar, juara nasional, juara internasional, cukup. Tapi dia tetap sekolah. Maka jangan sampai nggak sekolah. Mudah-mudahan nanti dapat beasiswa dari Harvard University. Amin. Dapat beasiswa dari Sorbonne Paris University. Amin. Dapat beasiswa dari ANU. Australia National University. Amin. Ustaz Somad kok nggak doakan kami dapat beasiswa dari Al Azhar Kairo Mesir? Anak hafal Quran belajar di Mesir biasa. Tapi anak hafal Quran belajar di Amerika luar biasa. Ustaz Somad luar biasa, saya biasa di luar. Akhir-akhir ini susah ceramah di luar karena nggak dapat surat izin masuk ke dalam masjid. Tapi di pesantren Al Husaini, betul? Betul. Bisa di luar. Saking banyaknya jamaahnya, bingung kami masuk dari mana. Masuk gang, masuk rumah, keluar dari dapur. Sekolah anakku, sekolah. Umur Ustaz Somad habis. Karena saya bukan anak orang hebat, bukan anak orang kaya, bukan anak pejabat yang mudah akses. Umur saya habis. Tamat aliyah. Waktu SMP, kelas 3, saya datang ke Medan, ke kampungnya Ustaz Darwin Hasibuan. Habis sholat subuh saya langsung ke rumah Imam Masjid Raya Medan, namanya Syekh Jalaluddin Abdul Muttalib. Assalamualaikum Syekh Jalaluddin. Waalaikumsalam. Mau apa? Aku mau ke Arab. Saya nggak tahu Mesir, nggak tahu Makkah, nggak tahu Madinah, yang penting Arab. Aku mau ke Arab Ustaz, mau sekolah. Dilihatnya saya dari rambut ke ujung kaki. Mungkin dia melihat ini anak mabuk apa sakau. Kok kelas berapa sekarang? Aku kelas 3 SMP saya. Kau nanti sekolah dulu di pondok, habis tamat pesantren kelas 6, kelas 7 baru datang ke sini ya. Ya. Makanya sekarang kalau saya ketemu sama anak pesantren, adik kelas berapa? Baru tamat Pak Ustaz. Mau kuliah kemana? Kemana ya? Ustaz mau tahu aja atau mau banget? Ilaha illallah. Tamat pesantren nggak tahu mau kuliah kemana. Saya kelas 3 SMP sudah berani datang ke tempat imam. Dia ulama besar,
anggota Majelis Ulama, wakil rektor Universitas Al-Wasliyah, tamat dari Madinah dan Libya. Berani saya datang ke rumahnya. Kelas 3 SMP guys. Kenapa kau nggak tahu mau sekolah, mau kuliah kemana? Tapi memang dasar malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Akhirnya saya nggak jadi kuliah ke luar negeri, kuliah di Institut Agama Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, jurusan bahasa Arab 1 tahun. Dapat info ada tes di Medan, berangkat dari Riau ke Medan. Medan ke Riau itu bukan dekat, 12 jam naik mobil. Bangun belum sampai, tidur lagi, mimpi udah nyampai, bangun belum juga. Ikut tes, lulus, berangkat ke Mesir. 100 anak Indonesia yang lulus berangkat ke Mesir 5 September 1998, naik pesawat dari Jakarta. Masya Allah, Royal Jordan Airlines. Hebat, pakai jas saya waktu itu. Pakai jas, pakai topi, sampai ke Kairo. Ditanya sama anak-anak lama, kau naik pesawat apa? Royal Jordan. Dia bisik, itu pesawat paling murah. Termasuk Ustaz Zaki naik pesawat Royal Jordan juga. Yang ada di kepala saya adalah, nanti aku selesai S1 mau S2, habis S2 aku mau S3, habis S3 aku mau membahagiakan ibu. Saya nggak pernah terpikir cita-cita mau jadi ustaz terkenal, mau viral, nggak ada terpikir di ujung kepala saya. Yang saya inginkan hanyalah mau aku kuliah S1, S2, S3, aku mau membahagiakan ibu. Hari ini ibu saya senang sekali kalau mendengar orang mengaji. Andai dia hadir, tapi saya yakin dan percaya dia sedang melihat anaknya sedang menonton berada di Bima. Mereka yang di alam barzah, bangga orang tua kita, selalu kita kirimkan Al-Fatihah. Ada kebahagiaan yang tak dapat diungkapkan. Ternyata di saat kita mampu untuk membahagiakannya, dia sudah tidak ada. Kalau orang tuamu masih ada, bahagiakanlah, senangkan hatinya. Kalau dia sudah tidak ada, menangis air mata darah, kau tak dapat lagi membahagiakannya. Tapi perasaan itu hanya bisa kau rasakan nanti saat ibumu mati meninggal dunia. Barulah kau menangis. Betul kata Ustaz Somad. Pret. Dulu waktu ku kasih tahu kau nggak percaya. Sekarang udah meninggal baru kau nangis. Mudah-mudahan ibu-ibu kita panjang umurnya, sehat badannya. Makanya saya selama di perjalanan di Bima ini, setiap buka kaca mobil, datang ibu-ibu mengulurkan tangan, saya cengok, nenek-nenek udah tua. Tapi pas anak gadis, dengan temanan saya aja. Kenapa? Saya melihat ada ibu-ibu, saya terbayang dengan almarhumah ibu saya. Melihat ibu orang, ingat ibu kita. Melihat anak orang, ingat anak kita. Tapi melihat bini orang, jangan lupa bini kita. Nih, sekolah. Iyalah Ustaz Somad duitnya banyak, dia bisa sekolah. Saya S1 dapat beasiswa dari Al-Azhar Kairo gratis. Terus Ustaz bisa S2? S2 saya juga gratis. Saya ini pemburu beasiswa. Saya kuliah sama Ustaz Zaki di Malaysia, satu rumah. Lalu kemudian selama di kampus saya nyari beasiswa. Dapat, kirimkan fotokopi paspor, transkrip nilai, ijazah, dan pas foto. Kirim, dapat balasan. Anda diterima di Maroko. Saya sangka dekat dari Maroko. Rupanya nun jauh di sana, terbang lagi ke sana. Saya di Malaysia hampir setahun, satu semester masuk semester kedua. Sekarang saya datang ke Malaysia, diundang ke kampus tempat saya kuliah, nggak selesai dulu. Universiti Kebangsaan Malaysia bersama profesor-profesor. Terus saya bilang, Prof, saya malu tausiah di sini, saya nggak tamat. Apa kata mereka? Anda kami angkat menjadi alumni. Loh, saya tidak tamat. Ada peraturan baru, 4 hari pun di sini dianggap jadi alumni. Tapi niat saya meninggalkan UGM bukan karena malas, tapi karena saya mencari gratis.
Setelah itu tahun 2017, lahir 1977, 2017, umur 40 tahun baru saya daftar S3. Bercabang jenggot kalau tumbuh. Baru daftar S3 kesudahan. Adik kelas saya dapat beasiswa 5.000 doktor. Apa kata dia? Bang, aku dapat beasiswa 5.000 doktor. Abang buat proposal disertasi, nanti ku daftarkan ke sana. Yalah besok aku buat, saya sibuk ceramah. Besok dia datang lagi. Mana proposalnya bang? Aku mau berangkat. Saya bilang, nantilah dalam hati saya. Kau kalau mau dokter, dokter aja, jangan ngajak-ngajak. Akhirnya saya tulislah tentang Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari wa juhuduhu fi nasri sunnah di Indonesia. Akhirnya saya selesai pada tahun 2019 dalam waktu 2 tahun kurang 4 bulan. Ini Ustaz Somad, ini angku dan sombong. Saya memotivasi adik-adik supaya sekolah. Nanti kalau saya sekolah terus nikahnya gimana? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan lihat Ustaz Somad ini, kurus, kering, krempeng, hitam. Jauh dari kata ganteng. Tapi insya Allah masih bisa 2-3 kali lagi. Tolong nanti kalau mau ngupload video yang ini dipotong. Soalnya kalau sampai ke rumah bahaya. Saya cuma mau ngasih motivasi ke adik-adik, kalian mesti sekolah. Apalagi zaman sekarang tidak seperti zaman dulu. Zaman dulu saya susah cari informasi. Sekarang tamat pesantren umur 18, S1 4 tahun, 22, habis itu S2 2 tahun, 24, habis itu S3 2 tahun, 26. Pulang kalian umur 26 tahun, doktor. Kartu namanya sebesar amplop, ditempelkan nama di dada sampai ke ketiak. Siapa yang nggak bangga? Maka saya nasihatkan, tiru Tuan Guru. Beliau tidak cukup hanya sebagai juara Polri internasional, beliau tidak cukup hanya sebagai suara yang hebat, tapi beliau sekolah dan beliau PNS. Jadi kalau ada nanti ikut PNS, ikut. Apalagi kori-kori ini ada jalur khusus untuk PNS. Betul? Ustaz Somad kan PNS juga dulu, udah keluar. Saya ikut PNS. Kalau ada 2 orang anak muda, yang satu S3, yang satu S1 tapi PNS, minang anak gadis ibu. Yang ibu terima yang S3 apa PNS? Hai anak muda, dengarkan kata calon mertua yang jujur. S3. Ustaz berceramah, idza matal insan, kalau manusia mati, in qata'a amaluhu, amalnya putus kecuali 3. Itu dalam hadis sahih Muslim. Shadaqatun jariyah, ilmun yuntafa'u bi, waladun sholihun. Tapi ada satu lagi yang enggak putus. Apa dia?